Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kita mau uber sesuatu hari ini, dan ini berita yang luar biasa ya. Masih terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan kali ini suara keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Wah, ini sangar juga ini. Dilansir oleh faktakini.net ya. Judulnya MUI.2 kami gelar aksi besar-besaran jika RUU HIP disahkan, hidup mulia atau mati syahid. Wah, luar biasa. Itu kalau sudah bilang hidup mulia atau mati syahid itu luar biasa berarti soalnya. Saya bacakan ya, beritanya masih baru nih, Sabtu 20 Juni 2020. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR tidak menemukan hasil terkait pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dalam kurung RUU HIP, maka MUI akan menunjuk Panglima untuk melakukan Masyiroh Kubro, aksi besar-besaran. Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat lagi dilakukan. Wah, luar biasa ya. Kami gunakan Masyiroh Kubro yang memiliki arti dalam, yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur, pembahasan itu disahkan. Nauzubillah min zalik. Kami akan rapat, dan di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan Masyiroh Kubro. Kalau dulu ada 212, kita skalanya nasional dari semua provinsi. Kata Kiai Muhyiddin dalam webinar Sabtu 20 Juni. Kalau menghadapi penista agama kita bisa menghadirkan massa yang banyak, ini akan kita hadirkan jumlah massa besar dari seluruh provinsi. Ishi kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Slogan ini yang akan kita pakai dari hati imbuhnya. Luar biasa ya. Kiai Muhyiddin meminta ormas yang siap untuk melakukan upaya konkret jika RUU HIP benar-benar disahkan pembahasannya. Ini demi kebaikan bangsa Indonesia dan generasi mendatang. Kalau kita ingin nahi mungkar, ulama-ulama yang melakukan nahi mungkar harus siap dikucilkan. Karena itu ada 3 hal yang dilakukan oleh kufar. Pertama, membuat Anda tidak bisa bergerak atau memenjarakan. Kedua, membunuh, baik membunuh sumber pendapatan. Dan ketiga, akan dikeluarkan dengan berbagai cara, ujarnya. Luar biasa ini. MUI menilai pembahasan itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Lebih baik waktu yang ada digunakan untuk hal-hal yang strategis. Saya pun juga berkesimpulan nggak ada gunanya RUU atau undang-undang HIP ini bagi masyarakat ya. Gunanya bagi penguasa sesungguhnya, karena penguasa memerlukan legitimasi ya. Dalam menyampaikan maklumat agar sampai ke masyarakat, MUI meminta semua media mensosialisasikan maklumat ini. Beban kami juga sangat berat karena banyak pihak yang menitipkan amanah kepada kami. Sementara kami bukan apa-apa, hanya khadimul ummah, pelayan umat katanya. Tapi pelayan umat tuh bisa mengancam menggerakkan massa ya, luar biasa. MUI juga melakukan koordinasi dengan seluruh ormas se-Indonesia. Hari ini tutur dia, hampir 200 ormas memberikan dukungan terkait pemberhentian pembahasan RUU HIP. Kami berharap ke depan ada video-video yang diunggah, seperti Kota Bogor sudah menggugah video penolakan RUU HIP, ucapnya. Sementara dalam proses legislasi di DPR, MUI mengadakan berbagai lobby dengan DPR, termasuk dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Ma'ruf Amin itu masih Ketua MUI, nonaktif ya, belum diganti sebagai Ketua MUI, dan sekarang Ma'ruf Amin adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Harusnya MUI lebih mudah berkomunikasi dengan istana, tapi istananya istana Wakil Presiden ya. Kalau dengan Presiden kita nggak tahu juga. Kami tidak minta ke Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir
Dan selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini presiden, ujarnya. Ya memang kuncinya di presiden. Jadi sobat RH sekalian, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah primus inter pares. Walaupun ada wakil presiden sebagai pembantu presiden, tapi tetap saja derajatnya jauh dibandingkan presiden. Karena wakil presiden itu ibarat ban serep. Selama ada presiden, maka presidenlah yang memutuskan sesuatu. Kiai Muhyiddin juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang bilang tidak tahu apa-apa. Bagi dia, tidak pantas orang nomor satu di Indonesia menjawab tidak tahu apa-apa ketika ditanya sesuatu yang berkembang, apalagi menjadi polemik. Kita semua sudah banyak makan asam garam. Kalau ada seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan katanya. Bahasanya juga masih ringan ya, masih sopan, sebuah kejanggalan. Ya ini sama seperti testing the water-nya rancangan undang-undang KPK yang memperlemah KPK dan unfortunately berhasil ya testing the water-nya. Memang ada penolakan luar biasa, tetapi kemudian toh akhirnya undang-undang itu bisa disetujui di DPR, paripurna DPR, lalu kemudian walaupun tidak ditandatangani oleh presiden, tetapi tetap dia menjadi undang-undang ya. Wah ini luar biasa ya, seperti permainan bola sodok ya. Sejauh mana seriusnya ancaman itu, tapi mungkin jauh lebih baik tidak perlu dites umat ini. Mungkin ketika pemilu dalam politik mereka tidak terkonsolidasi menjadi satu kekuatan, tetapi ketika ada satu isu yang mengusik kehidupan keagamaan mereka, bisa jadi kemudian itu menjadi trigger untuk bersatu. Mungkin ada baiknya pemerintah, kalangan DPR tidak mencoba-coba untuk ngetes